Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmatan ya. Salah satunya adalah nikmat sehat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Kemudian nikmat sempat dan nikmat yang paling besar adalah kita masih ditetapkan sebagai seorang muslim dan mukmin, seperti itu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan ke junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at, hingga seluruh kaum muslimin dan muslimat dari hingga akhir zaman kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam barisan orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas begitu ya. Jadi pengertian terkait dengan holistik, kemudian insan itu mewakili dari manusia dan makna dari kesehatan itu sendiri ya. Baik, yang pertama adalah pandangan holistik. Apa sih yang dimaksud dengan pandang holistik, dan ini merupakan istilah yang sekarang sangat populer begitu ya terkait dengan holistik. Jadi holistik itu sendiri sebenarnya sebuah pandangan atau keyakinan bahwa sesuatu itu terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan gitu ya, berkaitan. Dan kemudian ketika kita ingin memaksimalkan sesuatu secara keseluruhan begitu ya, misalkan manusia dalam hal ini kesehatan, maka kita tidak bisa hanya memandang pada salah satu sisi saja. Ya, misalkan manusia, maka kita tidak bisa memandang hanya terkait dengan fisik saja. Tetapi kita juga harus melihat secara sisi emosional, kemudian spiritual dan intelektual, dan prinsip ini meyakini bahwa elemen-elemen tersebut memiliki kaitan yang erat. Ketika salah satu mengalami gangguan, maka itu akan mempengaruhi sisi yang lain. Itu pandangan holistik. Nah, kemudian bagaimana pengaplikasian pandangan holistik ini ya? Kalau di keperawatan misalnya, sebagai salah satu ilmu yang saya pelajari saat ini begitu ya. Di keperawatan ada yang namanya holistic nursing. Yaitu bagaimana kemudian praktek keperawatan itu fokusnya adalah membantu memberikan kesembuhan terhadap seseorang secara keseluruhan, gitu ya. Jadi bukan hanya masalah fisik. Pandangan dalam tanda kutip saya sebagai seorang perawat misalnya, ketika kita menangani pasien, meskipun masalahnya adalah misalnya terkait dengan masalah nyeri akibat dari kanker misalnya, maka untuk mengatasi hal tersebut, kita tidak hanya kemudian menggunakan obat-obatan secara umum, tapi bagaimana kemudian seorang perawat atau petugas kesehatan tersebut menyiapkan lingkungan yang terapeutik. Terapeutik itu artinya mendukung kesembuhan, lingkungan yang tenang ya. Kemudian bagaimana menyediakan dukungan sosial, misalkan bagaimana dia bisa tetap berinteraksi dengan keluarganya, dengan orang-orang tercinta gitu ya. Makanya kemudian kalau kita lihat di rumah sakit itu diberikan kesempatan kepada keluarga untuk mengunjungi atau mendampingi pasien, karena itu sangat penting gitu ya. Pun demikian dengan psikologis, bagaimana kemudian kita bisa memberikan ketenangan secara batiniah kepada pasien. Dan yang tidak kalah penting adalah masalah spiritual. Nah, seandainya salah satu sisi mengalami penurunan, maka itu akan berpengaruh terhadap yang lain. Itu. Dan penelitian membuktikan bahwa aspek psikologis, aspek spiritual itu ternyata mempengaruhi proses kesembuhan, ya, proses perbaikan penyakit dan sebagainya pada seorang pasien. Nah, di sini letak dari kesehatan, gitu, holistik ya, pengertian dari holistik itu sendiri. Nah, misalnya ini ya, jadi secara fisik, jadi dilihat dari ketika menangani sesuatu, sebenarnya intinya sih kalau bicara masalah holistik,
ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka fokus kita bukan hanya ke salah satu sisi aspek saja begitu ya. Misalnya tentang kemalasan begitu. Maka aspeknya bukan hanya lihat ke oh dia malas mungkin karena nggak punya teman begitu ya. Mungkin teman-temannya malas. Tapi kan kalau kita lihat banyak yang teman-temannya malas tapi tetap dia rajin begitu ya. Mungkin ini masalah motivasi. Nah, motivasinya bagus, tapi fasilitasnya nggak ada. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Nah, artinya, jadi ini holistis itu mengajarkan kepada kita untuk memandang sesuatu itu secara komprehensif dari berbagai sisi, dari berbagai cara begitu. Pentingnya berpandang holistik ini termasuk juga terhadap kesehatan ya. Ada anekdot nih. Ketika ada 4 orang buta disuruh untuk mendefinisikan gajah. Saya kira teman-teman sudah pernah dengar ya terkait dengan anekdot tersebut. Ada jika orang buta satu kemudian dia mencoba untuk mendefinisikan gajah, ternyata yang dia raba itu adalah belalainya. Nah, maka dia berpikiran bahwa gajah adalah seperti ular, panjang ya, kemudian bulat, lonjong. Nah, ada lagi orang buta yang lain, dia kemudian ketika di dekat gajah dia yang dipegang adalah telinga. Maka yang dia kira gajah itu seperti kipas ya, kipas, bukan kipas angin ya. Jadi yang kipas-kipas dari bambu itu yang dari plastik ya. Jadi tipis, kemudian lebar. Wah, ini gajah tuh ini. Kemudian ada yang memegang kakinya. Oh, gajah itu seperti pohon kelapa ya karena besar, kemudian bulat. Seperti itu ya. Dan kemudian mereka ketika ditanya el-elan, apakah mereka salah? Ya tidak juga begitu ya, benar. Tapi misalnya gajah itulah lebar, itu adalah telinga gajah, ya bagian dari gajah. Bilang seperti ular, oh itu adalah belalainya. Nah itu dia. Jadi kenapa kita perlu memiliki pandangan holistik tadi supaya kita tidak terjebak dengan fragmentasi begitu ya. Termasuk juga di Islam diajarkan ketika kita mendapatkan berita dalam literasi juga nih. Ketika kita mendapatkan berita tentang sesuatu ya tentang saudara kita, maka kita jangan fokus langsung seuzon, tapi kita harus melihat dari berbagai sisi ya. Kita mencari informasi yang lebih dalam, benar apa tidak begitu. Jadi tidak langsung percaya. Dan itu juga yang diajarkan kepada kita sebagai kaum intelektual ya, mahasiswa, dosen dan sebagainya. Ketika kita berhadapan dengan ilmu, ya kecuali ilmu agama yang wahyu ya, kita harus semuanya bersifat skeptis begitu ya. Jadi jangan terlalu percaya. Kenapa? Karena yang namanya teori semuanya akan berubah begitu ya. Yang sekarang benar ternyata salah. Nah, itulah pandangan holistik. Jadi kita mencoba untuk memandang sesuatu dari berbagai sudut sehingga kita memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dan memberikan pandangan seobjektif mungkin. Baik. Nah, demikian juga dengan pembelajaran ya. Jadi pembelajaran juga ternyata harus memperhatikan banyak aspek tuh. Aspek creativity, physical. Jadi ketika kita belajar, kita juga harus supaya tidak bosan kan, bagaimana kita mencoba berbagai cara gitu kan. Misalnya ada yang dengan menggunakan video learning, kemudian ada yang dengan membuat textbook, atau kemudian kita belajar sambil membuat rangkuman. Nah itu kan sisi-sisi kreativitas. Kemudian physical ya, melibatkan aspek fisik. Kemudian intelektual ya, berpikir logik dan lain sebagainya. Sosial dan emosional. Nah, jadi kelima aspek ini bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Atau juga orang kemudian sekarang dikenal dengan namanya multiple intelligence ya. Jadi orang cerdas itu bukan berarti dia yang hanya cerdas matematik. Karena ada orang yang cerdas matematik tapi tidak cerdas secara seni gitu kan ada ya. Sehingga namanya kecerdasan tidak dimonopoli oleh orang-orang yang pandai dalam hal ilmu eksakta gitu ya. Kenapa? Karena Allah menganugerahi potensi tiap orang itu berbeda-beda gitu, tidak sama, dan itulah yang kemudian menjadi anugerah bagi kita.
Sehingga ada yang menjadi seniman, ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi olahragawan, atlet olahragawan sama ya. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi dokter dan sebagainya karena mereka memiliki potensi yang berbeda-beda dan mereka diharapkan mampu mengenal potensi dirinya dan kemudian mengoptimalkan potensi tersebut sehingga dia menjadi manusia yang unggul begitu. Nah, itu pentingnya kita berpandangan secara holistik. Nah, kemudian karena kita bicara tentang manusia, maka kita coba untuk uh, merekol kembali gitu ya pemahaman kita terkait dengan manusia. Nah, dalam Al-Quran, jadi manusia ini ada beberapa istilah dikenal dengan Al-Insan, kemudian ada An-Nas, kemudian ada Abdullah, Bashar, dan Khalifah. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, sebagai Abdullah, ini di dalam sebagai hamba Allah ya. Jadi silakan teman-teman lihat di surat At-Taubah 112 ya. Yang artinya mereka adalah orang yang bertobat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang melawat, kemudian ruku, sujud, dan menyuruh berbaik makhluk dan mencegah berbuat mungkar. Dan yang memelihara hukum-hukum Allah dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin itu. Nah, jadi di sini Abdullah itu bagaimana kemudian dia berkedudukan sebagai hamba. Nah, apa kewajiban hamba? Ya, dia harus mematuhi, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Itu adalah tugas seorang hamba. Jadi kedudukan manusia sebagai Allah. Nah, sebagai anas, manusia itu adalah makhluk sosial yang dia tidak bisa hidup sendiri. Dia perlu orang untuk berinteraksi, untuk bertukar pikiran, kemudian untuk menjalin hubungan sosial, dan lain sebagainya. Bayangkan Anda hidup dengan berbagai kelimpahan, banyak harta, makanan, dan sebagainya, tapi Anda sendirian. Kira-kira sempurna nggak kenikmatan itu? Tidak ada, tidak akan sempurna. Termasuk yang kemudian dihadapi oleh Bapak kita ya, Nabi Adam alaihissalam. Ternyata dia hidup di surga dengan segala kenikmatan dan melimpah. Dia ternyata cemburu gitu dengan makhluk yang berpasang-pasangan sehingga kemudian dia meminta dihadirkan pasangan dari golongannya begitu ya, dari yang kemudian kita kenal dengan Siti Hawa ya, seperti itu. Dan itulah manusia, memang ditakdirkan untuk tidak hidup secara secara sendiri gitu, individual. Dengan demikian, maka sekaya-kayanya kita, setinggi-tingginya jabatan kita, maka seharusnya kita tidak boleh sombong karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, itulah hakikat dari makhluk sosial. Jadi kita lihat ya di surat Al-Hujurat 13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, itulah seorang manusia sebagai makhluk sosial. Nah, berikutnya adalah kedudukan manusia sebagai khalifah. Khalifah itu siapa? Pengembangan amanah ya. Jadi dia diberikan dunia seisinya kepada manusia untuk apa? Untuk dikelola secara wajar, kemudian dipelihara ya, bukan hanya dieksploitasi tapi juga dipelihara. Boleh diambil tambangnya, tapi kemudian setelah itu dilakukan pemulihan daerah tersebut begitu ya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Tidak dieksploitasi berlebihan sehingga tidak menimbulkan bencana. Dan bencana itu terjadi karena tadi manusia lalai terhadap tugas khalifahnya. Dia hanya fokus ke memanfaatkannya, tapi tidak lupa dengan memelihara dan menjaga keseimbangan alam. Padahal kalau alam sudah tidak seimbang, maka yang terjadi adalah bencana. Seperti yang di Quran surah Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih
dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah. Demikian ya, jadi artinya kita ini memang diamanahi untuk memanfaatkan alam ini, tapi kita juga jangan lupa untuk memelihara dan menjaga keseimbangan alam, sehingga kita terhindar dari bencana dan murka Allah tentunya. Nah, berikutnya adalah manusia sebagai al-insan. Di sini, manusia dikenal sebagai makhluk yang berkreasi dan berinovasi, berkembang menuju kesempurnaan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi manusia itu makhluk yang serba ingin tahu begitu ya, ingin mencoba ini dan itu, tidak puas dengan apa yang dia adakan saat ini, kemudian berimajinasi dan mewujudkan imajinasi tersebut. Seperti misalkan sekarang ada pesawat, ada telepon, kereta api, mobil, dan lain sebagainya. Itu semua adalah karena tadi kemampuan manusia sebagai makhluk yang berkreasi dan berinovasi. Seperti pada surat Al-Alaq ya. Bacalah dengan menyebutkan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, jadi di sini tugas manusia sebagai al-insan adalah mencari dan mempelajari alam semesta ini untuk mengembangkan dan menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang lain, bagi manusia secara keseluruhan, gitu ya. Yaitu kedudukan manusia sebagai al-insan. Nah, kemudian sebagai al-bashar, bahwa manusia adalah sebagai makhluk biologis ya, sebagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia adalah bagian dari makhluk hidup yang berkembang biak dan membutuhkan makanan yang layaknya makhluk lain. Ya, jadi sama, butuh makan, butuh minum. Kemudian lahir, berkembang ya, dari bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa, lansia, meninggal gitu ya. Seperti itu siklusnya. Dan itulah manusia sebagai al-bashar, sebagai makhluk biologis. Seperti di Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana kemudian proses penciptaan manusia sebagai makhluk biologis ya, yang di situ berlaku prinsip untuk makhluk hidup yang lain juga, butuh oksigen, butuh makanan, kalau tidak makan lapar, kalau tidak dapat oksigen juga bisa meninggal. Nah, itulah manusia. Nah, kemudian manusia sebagai makhluk holistik, artinya manusia terdiri dari aspek body ya, fisik, kemudian aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek spiritual, karena ini mencakup juga terkait dengan hakikat manusia tadi ya, sebagai al-insan, kemudian Abdullah, sebagai al-bashar, dan lain sebagainya. Maka manusia sebagai makhluk holistik, untuk mendapatkan kesehatan juga harus bersifat holistik ya, itu dasarnya. Nah, sekarang kita lihat apa makna sehat ya. Mungkin sebagian dari Anda menganggap bahwa sehat itu terbebas dari penyakit. Apa itu betul? Betul gitu ya. Tapi pandangan itu kurang komprehensif. Suaranya masih terdengar jelas ya, di sini mulai hujan. Jelas apa? Jelas ya, oke. Baik, nah ini kita lihat sehat menurut WHO. Saya kira sebagai mahasiswa fikih sudah paham lah ya. Menurut sehat menurut WHO, sehat adalah keadaan yang sempurna, ya, baik fisik, mental, maupun sosial.
dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan dan kecacatan. Jadi orang yang sehat, orang yang tidak sakit begitu ya, artinya tidak memiliki penyakit itu eh, bukan berarti dia sehat begitu ya. Kalau secara mental dia bermasalah ya, misalnya cemas, ya takut, yang nggak jelas itu menunjukkan sudah dia sebenarnya tidak sehat secara mental, psikososial, termasuk apa namanya eh, menyalahkan ya, misalkan kan kadang-kadang ya kalau kita ada permasalahan kemudian kita tidak tidak menerima, tidak accepted, kemudian ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan ya. Kenapa sih kok Allah misalnya tidak adil gitu ya? Saya yang tiap hari sholat, kemudian puasa juga, tapi kok misalnya rezekinya gini-gini aja begitu ya. Itu kan sebenarnya tidak sehat ya secara spiritual, karena kalau secara spiritual bagus gitu ya, maka apapun yang dia terima itu adalah yang terbaik buat dia, seperti itu. Nah, kira-kira bisa berpengaruh tidak terhadap kesehatan? Bisa gitu ya, karena lama-lama dia stres. Nah, stres itu tadi akan memicu munculnya hormon-hormon stres yang dapat melemahkan ya, melemahkan sistem imun tubuh. Itu sudah dilakukan penelitian tuh. Sehingga dia jadi rentan terhadap penyakit fisik. Nah, ini yang kemudian muncul penyakit psikis menimbulkan penyakit fisik. Oke ya, gitu. Nah, kemudian kita lihat juga dari sehat menurut Undang-Undang Kesehatan. Sehat merupakan keadaan sejahtera, oke sama nih dari badan, jiwa, nah sosial. Nah, sosial itu kan tadi sama ya, WHO juga ada sosial ya. Sosial itu kan terkait kita hubungan dengan manusia gitu ya. Jadi kalau kemudian kita masih ada apa ya, ada interaksi yang kurang harmonis dengan teman-teman kita gitu ya, ada perasaan julid misalnya, kemudian kita masih apa ya, bersikap memusuhi orang lain, nah itu juga belum sehat begitu. Karena kita tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain, termasuk misalkan individualistis, egois, ya, mau menang sendiri, itu menunjukkan bahwa kita tidak dalam kondisi sehat. Nah, kita sedang dalam kondisi sakit sebenarnya. Ya. Termasuk iri dengki juga itu adalah ciri-ciri dari orang tidak sehat begitu. Kalau kita lihat dari definisi dari WHO maupun Undang-Undang Kesehatan. Nah, lebih detail lagi di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ini ditambahkan nih apa namanya, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif dan secara sosial dan ekonomis. Jadi pengangguran dianggap tidak sehat juga. Nah, ini jadi kalau memang jadi susah sebenarnya sehat sehat secara keseluruhan itu memang berat begitu. Karena apa? Karena ya tadi kalau memang ingin sehat paripurna maka semuanya harus dalam kondisi stabil begitu ya. Mulai dari apa tadi, sisi fisik tidak ada penyakit, kemudian sosial kita memiliki hubungan yang bagus dengan orang lain, mudah menjalin relasi dan lain sebagainya ya. Tidak gampang untuk menimbulkan apa namanya, permusuhan dan sebagainya, baik dengan tetangga gitu ya, berbuat baik dengan tetangga, dengan teman. Kemudian ditambah lagi secara ekonomi ya, kita juga produktif. Nah, jadi banyak hal gitu ya yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan untuk mendapatkan predikat sehat. Nah, itu. Jadi sehat itu intinya bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah psikologis, sosial maupun spiritual. Nah, ini adalah pandangan holistik terkait dengan kesehatan ya. Dilihat dari aspek spiritual, aspek emosional, fisikal, ya fisik, sosial, kemudian finansial, nah berarti kan ada keuangan ya, environmental, lingkungan yang sehat, ya, tidak di dekat dengan udaranya yang banyak polusi, ya kan sehat.
Sehat secara intelektual, artinya ya tidak ada apa namanya, ada apa, keterbelakangan mental dan sebagainya ya, kesulitan untuk belajar masalah logika. Nah itu juga merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam mewujudkan insan yang sehat seperti ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah spiritual tadi. Nah ini ya penjelasannya. Misalkan aspek emosional terkait dengan bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, kemudian bagaimana kita bisa merespon setiap stresor yang kita hadapi, kemudian kita menciptakan kepuasan gitu ya dalam uh, apa menciptakan kepuasan dalam setiap aspek kehidupan. Artinya uh, apa ya, tenang begitu ya kalau secara emosional. Kemudian finansial, kita merasa puas dengan kondisi keuangan terkini. Nah, masalah finansial ini relatif begitu ya. Jadi bisa juga orang yang banyak uangnya tapi dikatakan miskin ketika kemudian dia berperilaku seperti orang miskin. Misalnya selalu merasa kurang dengan yang dia dapatkan, kemudian apa namanya, lebih besar apa ya, mental orang miskin itu pengennya diberi gitu ya tapi tidak mau memberi. Itu kan aspek orang miskin di sana, sehingga dia menggunakan cara apapun untuk mendapatkan sesuatu supaya dia tambah kaya gitu. Nah sehingga kalau kita lihat sekarang kan para koruptor itu kan kaya kan, kaya uangnya, tapi kenapa dia koruptor, korupsi gitu ya. Makanya sekarang koruptor katanya udah mestinya diganti ya, istilahnya jangan koruptor tapi maling gitu ya, supaya apa namanya, mendapatkan sanksi sosial begitu. Ya, kalau koruptor kan masih bisa dadah-dadah ya, senyum-senyum. Kalau maling kan predikatnya lebih jelek lagi gitu ya secara istilah. Nah pun demikian, jadi para koruptor itu sebenarnya tidak sehat juga gitu ya. Karena apa? Karena tadi dia menganggap tidak puas dengan apa yang dia dapatkan saat ini. Padahal dalam Islam ada ajaran qanaah ya. Jadi dia menerima gitu ya. Apapun yang dia dapatkan begitu, ketika dapat banyak dia alhamdulillah, ketika dapat sedikit pun demikian. Nah, secara sosial bagaimana kemudian dia menciptakan ini apa namanya? Hubungan yang dengan yang lain, perasaan memiliki dan menciptakan support system dalam kehidupan sosialnya seperti itu ya. Baik dengan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan pertemanan dan sebagainya. Nah, kemudian secara spiritual kita mengembangkan pemahaman kita terkait dengan tujuan dan makna hidup kita. Nah, itu kan kita hidup untuk apa sih? Arti hidup kita untuk apa? Maka ketika kita sudah memahami itu, tentunya dia akan merasa lebih tenang begitu ya. Misalkan tujuan hidupnya kan bukan untuk numpuk harta misalnya, bukan untuk ngejar-ngejar jabatan. Nah, jadi dia lebih tenang ketika hal itu tidak dapatkan. Ketika didapatkan, maka dia akan menjadi orang yang amanah. Ketika tidak dapat didapatkan, dia juga lebih aman begitu ya, karena dia tidak memiliki tanggung jawab yang berat begitu. Nah, secara fisikal tadi terpenuhi kebutuhan aktivitas, kebutuhan diet, tidur, nutrisi dan sebagainya. Secara intelektual ya, bagaimana kemudian dia meningkatkan aspek keilmuannya ya, kreativitasnya, kemudian kemampuan untuk menemukan sesuatu, pengetahuan, dan keterampilan ya. Nah, di lingkungannya bagaimana dia menciptakan lingkungan yang menyenangkan begitu ya. Kemudian lingkungan yang menstimulasi ke arah kebaikan dan perbaikan seseorang. Oke. Nah, itu terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan. Baik, terkait dengan ini, terkait dengan kesehatan, ada beberapa ayat Al-Quran ya tentang kesehatan. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 195. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri,
dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di sini ada beberapa aspek kesehatan yang kita lihat ya. Pertama, infak hartamu di jalan Allah. Itu kan terkait dengan aspek spiritual ya. Sisi spiritual, kesehatan spiritual. Jadi bagaimana kita menjadikan harta kita adalah sarana untuk mengabdi kepada Allah. Di sana juga ada aspek sosial ketika infak tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain begitu. Nah, kemudian langsung ke aspek fisiknya, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Kira-kira apa yang kira-kira kita menjadi orang seperti itu nggak? Barangkali kalau yang intinya kan di sini tidak melakukan tindakan yang bisa merusak diri sendiri ya, baik secara aspek fisik maupun psikologis sebenarnya. Secara aspek fisik berarti kan kita jangan melakukan hal-hal yang merusak kesehatan ya. Misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan trek-trekan dan lain sebagainya yang kemudian tidak bisa membahayakan diri sendiri, orang lain. Ada yang bunuh diri, itu kan yang dilarangnya, diharamkan. Kemudian yang lainnya makan makanan yang membahayakan ya. Termasuk juga misalnya, nah ini yang jadi kontroversi itu misalnya merokok. Nah ada yang itu hanya memakruhkan gitu kan, makruh. Sementara ada yang lain itu mengharamkan. Kenapa? Karena itu bagian dari menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Karena penelitian sudah terbukti begitu ya, bahwa rokok itu akan meningkatkan meningkatkan resiko untuk berbagai penyakit. Ada kanker ya, banyak kanker paru-paru dan kanker yang lainnya. Jadi dia memicu menstimulasi munculnya sel kanker begitu ya. Yang kedua menyebabkan salah paru-paru begitu. Dan yang jelas kalau merokok ini, kalau kemudian dia merokoknya di dekat dengan orang lain, yang kemudian orang lain tersebut memiliki potensi untuk kanker, maka yang kena adalah orang lain. Dia nggak kanker, temannya kanker. Itu banyak terjadi seperti itu. Seperti contoh kasus ya, ada temannya dari istri saya itu, dia divonis kanker begitu ya. Dan ketika ditanya dia nggak merokok gitu ya, dia hidup sehat, tidak merokok, tapi mungkin dia memang potensi kankernya tinggi kan kalau kanker itu kan masing-masing orang punya potensi begitu ya, potensi untuk kanker, potensi untuk DM dan sebagainya, masing-masing orang punya, tapi ada yang besar ada yang kecil gitu ya. Nah ternyata ketika diusut dia tidak merokok, tapi di lingkungan kerjanya dia merokok, dia merokok, teman-temannya begitu ya, teman-temannya merokok, dan akhirnya ya dia kena gitu ya, kena dampak sebagai seorang perokok. Nah, silakan teman-teman persepsikan sendiri apakah dengan demikian merokok itu tetap dihalalkan. Nah, itu ya. Jadi itu silakan masing-masing pertimbangan ke diri sendiri gitu ya. Kalaupun mungkin ada teman-teman ada yang merokok, saya sarankan untuk kalau merokok izin dulu ke orang di sekitarnya, atau kalau enggak cari tempat yang sendiri di mana di situ hanya ada sendiri. Silakan merokok dengan nyaman dan aman. Karena saya sering jadi korban begitu ya, lagi enak-enak makan sementara di sebelah merokok. Nah itulah. Baik, ini ya yang pertama. Jadi kita diwajibkan untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Tentunya ini kan baik aspek fisik maupun psikologis begitu ya. Oke, yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 185. Ini di sini di ayat ini yang saya garis yang di highlight kuning ya. Sebenarnya kan di sini adalah pesan untuk berpuasa ya. Nah, berpuasa ini secara fisik ya, dia mendukung kesehatan fisik ya, tentunya karena di situ ada proses detoksifikasi penyakit, mengistirahatkan organ-organ pencernaan gitu ya, memulihkan metabolisme, memperbaiki metabolisme tubuh. Nah, sehingga banyak penyakit yang bisa dicegah dengan puasa. Nah, itu tentang kesehatan ya. Kemudian puasa juga mengajarkan tentang aspek sosial dan spiritual. Aspek sosialnya kita ikut merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang
yang selama ini kekurangan makanan, sehingga ini kan supaya kita tersentuh gitu ya, supaya kita lebih sayang kepada para fakir miskin dan lain sebagainya. Dari sisi aspek spiritualnya, kita diajarkan untuk melakukan sesuatu tanpa harus diawasi. Misalkan berpuasa itu kan kita tidak sebenarnya bisa berbohong begitu ya. Karena apa? Karena ya kita bisa buka secara sembunyi-sembunyi, tapi kemudian kenapa kita tetap berpuasa gitu ya, tidak makan tidak minum dari pagi sampai kemudian berbuka? Ya karena kita tahu bahwa kita diawasi oleh Allah dan ini adalah kewajiban bagi kita. Nah itu dari sisi aspek spiritualnya ya. Nah kemudian bagaimana Al-Quran ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap kesehatan secara fisik. Di sini dikatakan bahwa barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa. Nah, wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan. Artinya di sini kan ada keringanan ya, ada keringanan untuk yang sakit, untuk yang dalam perjalanan. Karena orang sakit itu butuh nutrisi, energi. Sementara pun demikian dengan orang perjalanan. Tentunya kan dia tidak dalam kondisi yang yang tidak menentu juga begitu ya. Butuh energi banyak dibandingkan dengan kemudian dia tidak dalam perjalanan. Dan kemudian ini Al-Quran sendiri memberikan kompensasi begitu ya, berupa kebolehan untuk meninggalkannya pada saat itu, tapi kemudian menggantinya di hari yang lain. Dan dengan jumlah yang sama ya, tidak harus kemudian dikredit gitu ya, ada bunganya misalkan di meninggalkan 3 hari ya, kemudian besok gantinya harus 4, enggak ya, tetap sesuai dengan yang dia berapa hari yang dia tinggalkan. Nah, di sini Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Oleh dengan demikian, prinsip juga ini juga harus kita pegang teguh gitu ya. Jadi kalau kita bisa memudahkan orang, kenapa mempersulit begitu ya? Bukan seperti anekdot saat ini. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dimudahkan? Nah, ini yang yang harus menjadi pelajaran bagi kita, terutama besoknya kalau kita sudah bekerja di sebuah instansi dan lain sebagainya. Bagaimana jiwa melayani itu, jiwa melayani dari kita itu supaya dimaksimalkan begitu ya, bukan kemudian memanfaatkan, dipersulit dan lain sebagainya, tapi justru bagaimana kemudian supaya urusan-urusannya menjadi lebih mudah. Dan insya Allah kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dan itu terbukti begitu ya. Mungkin Anda pernah mengalami hal tersebut juga. Nah, kemudian yang ketiga di surat Al-Maidah 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Di sini juga tentang kesehatan gitu ya. Halal itu terkait dengan bagaimana kita mendapatkannya ya. Halal secara sosial ya, tidak mencuri, tidak menipu begitu ya. Kemudian cara mendapatkannya tadi ya. Kemudian baik itu artinya makanan tersebut bermanfaat untuk tubuh ya. Jadi ini juga ya merupakan anjuran begitu ya, bahwa supaya salah satu upaya untuk menjaga kesehatan adalah dengan menjaga barang-barang yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Selain halal juga harus thayyib gitu. Supaya apa? Supaya tubuh mendapatkan manfaat dari apa yang kita makan. Sementara yang kita saksikan saat ini kan banyak sekali ya makanan-makanan yang bersifat junk food gitu. Enak sih enak, tapi manfaatnya nggak ada, bahkan justru merusak. Dengan demikian maka tidak heran misalkan yang sekarang kena gagal ginjal itu bukan hanya orang-orang sudah tua ya, banyak orang muda sekarang sudah mengalami gagal ginjal. Karena makanannya, kemudian ginjalnya dibebani dengan makan makanan yang perlu dibersihkan oleh ginjal, pun demikian dengan hati dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka Al-Quran juga di sini mengajarkan bahwa kita harus makan yang halal dan baik. Ya, jadi kita tidak memakan makanan yang merusak tubuh kita
dan memakan makanan yang bermanfaat. Karena apa? Karena apapun yang kita makan, maka itu akan memerlukan pekerjaan dari organ-organ pencernaan begitu. Jadi eman-eman kan kalau organ-organ pencernaan kita bekerja mengolah sesuatu yang sampah gitu. Akibatnya apa ya? Ya banyak makan tapi kekurangan gizi ya. Makanya di kita masih banyak ya yang kena bayi stunting dan lain sebagainya. Ternyata itu bukan hanya pada orang yang dengan kesulitan ekonomi, tidak sedikit orang yang kaya tapi tidak memperhatikan asupan makanan buat anaknya, yang terjadi anaknya menjadi stunting. Nah, kalau stunting kan bukan bicara masalah kekurangan tinggi badan, berat badan, yang paling utama adalah IQ-nya yang menjadi rendah dan itu akan menyebabkan loose generation gitu ya, bangsa yang lemah secara fisik dan lemah secara mental dan intelektual. Nah itu bisa menyebabkan kehancuran pada sebuah bangsa. Oke, yang keempat di surat Al-Maidah 6, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau haus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, ini terkait dengan kebersihan diri ini, personal hygiene ini. Jadi bagaimana kemudian kita selalu menjaga kebersihan tubuh kita gitu ya. Mencuci tangan, mandi dan lain sebagainya karena kuman itu akan berkembang ya. Jadi kuman itu kan ada dalam kulit kita sebenarnya, mikroorganisme. Itu banyak seluruh permukaan tubuh kita. Dan salah satu untuk mengontrol pertumbuhan bakteri itu kan adalah dengan tadi ya, personal hygiene, mandi, cuci tangan, dan itu terbukti ya dalam kondisi wabah kemarin gitu ya, pandemi COVID-19, itu kan sangat menjadi hal yang wajib dan pokok gitu ya, bahkan dulu pernah mendapatkan sanksi kalau tidak. Dan itu sudah diajarkan dalam Islam bahwa kebersihan itu bisa menangkal banyak penyakit gitu ya, terutama penyakit yang bersifat infeksius yang menyebar ya, menular dari orang satu ke orang yang lain. Nah, yang terakhir adalah Al-Mudaththir ayat 4, wathiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaian. Nah, ini juga terkait dengan pakaian. Jadi kita untuk menjadi orang yang sehat, maka kita harus juga menggunakan pakaian yang bersih begitu ya. Karena pakaian ini penting untuk pelindung bagi tubuh kita dari kedinginan, dari terik matahari, kemudian pun dari dari unsur yang lain begitu ya, menutup aurat dan lain sebagainya. Itulah pentingnya pakaian. Jadi fungsinya untuk melindungi. Dan kebersihan pakaian sangat penting karena pakaian langsung bersentuhan dengan tubuh manusia, yang kalau tidak bisa bersih itu bisa menularkan berbagai macam penyakit gitu ya, yang pada akhirnya bisa bisa merusak kesehatan, dan kalau itu disengaja maka itu juga bentuk ketidaksyukuran kita terhadap nikmat Allah. Maka perilaku hidup bersih sehat, PHBS, itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Dan Allah sendiri mengatakan bahwa kalau kita bersyukur maka Allah akan melipat gandakan nikmatnya, sementara kalau kufur maka kita akan mendapatkan kemungkarannya ya, dengan musibah yang pedih seperti itu. Ya gampangnya kalau kita tidak bersih ya sakit. Nah, sakit itu kan bisa jadi karena kita tidak kurang bersih begitu ya. Dan ya itu tadi hukum sunatullah itu seperti itu ya di dunia ini. Kalau ingin sehat ya jaga kebersihan salah satunya. Jadi kalau tidak bisa menjaga maka kita akan sakit ya. Tidak cukup hanya berdoa gitu kan. Tapi
kalau di dunia ini harus ada, secara umum harus ada harus ada pengantarnya lah ya, penyebabnya apa sih ya, nah, istilahnya seperti itu. Misalkan kalau ingin kaya ya berdagang gitu ya, artinya berusaha, bukan hanya diam dan berdoa saja, tidak. Kalau ingin pintar ya belajar. Jadi harus ada harus ada penyebabnya yang mengantarkan kita ke sana, seperti itu. Nah, seperti ini jadi ciri manusia unggul ya menurut Al-Quran. Nah, jadi berwawasan ikro ya, secara terus-menerus kita mampu mengembangkan pemikiran, wawasan. Artinya kita selalu otak kita tuh selalu digunakan untuk berpikir, kemudian mencari jalan untuk kebaikan manusia secara keseluruhan. Kemudian ulil albab ini mampu mengkombinasikan antara ketajaman hati, kecemerlangan akal, intinya adalah cendekiawan yang memiliki pijakan spiritual yang kokoh. Ini penting ya. Karena seorang ilmuwan yang tidak memiliki spiritual yang kokoh maka akan menimbulkan kebencanaan, menimbulkan bencana seperti itu, karena akan menggunakan kepintarannya tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain yang tidak benar begitu. Kemudian sholah ini adalah mampu menghadirkan kebajikan dan kemaslahatan bagi orang lain. Sebagaimana dengan salah satu hadisnya ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Kemudian agent of change ini mampu mentransfer kesalehan kepada orang lain gitu ya, mengajak orang lain untuk menjadi orang yang baik sebagaimana dia saat itu gitu ya. Dan itu penting, jadi soleh secara sosial ya Pak. Jadi dia tidak hanya fokus ke dirinya sendiri, tapi bagaimana kemudian dia mampu mengajak orang lain. Kemudian berwawasan global, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang global, tidak dibatasi oleh sekat-sekat kemanusiaan, ras, suku, wilayah, negara. Ya, sebagaimana dengan fakta bahwa Islam itu kan rahmatul lil alamin. Jadi Islam itu ditujukan untuk semua manusia ya, dari segala ras. Jadi Islam itu tidak identik dengan orang Arab gitu ya. Dan karena ditujukan untuk semua manusia ya. Asia, Afrika, Eropa dan sebagainya, itu adalah yang ditarget oleh Islam gitu ya. Sehingga kemudian Islam bisa dia bisa berpartisipasi untuk mengambil keputusan secara global, menentukan arah dunia dan sebagainya. Dan itulah ciri-ciri manusia unggul menurut Al-Quran. Nah, kesimpulannya adalah bahwa manusia sebagai makhluk holistik untuk mendapatkan kesehatan gitu ya, maka pun demikian harus memerlukan pendekatan holistik tadi ya. Bagaimana dia memperbaiki aspek fisiknya, aspek psikologisnya, aspek spiritualnya, ya, aspek sosialnya, semuanya harus diperhatikan. Karena Islam sendiri kan memandang kesehatan juga, ada aspek kesehatan jiwa dan kesehatan fisik dan psikis, gambarnya seperti itu. Jadi kesehatan jiwa dan kesehatan fisik secara umum. Sehingga kalau bersifat holistik artinya ketika di salah satu mengalami gangguan maka akan mengganggu aspek yang lain. Jadi sebenarnya ada selaras begitu ya antara pandangan Islam dan pandangan teori secara umum terkait dengan kesehatan. Itu sama-sama bersifat holistik, artinya harus memperhatikan segala aspek. Yang namanya sehat pun demikian juga di Islam juga dinyatakan begitu ya, bahwa seperti misalkan sebaik-baiknya orang gitu ya, idealnya yang bermanfaat bagi orang lain, itu kan menunjukkan kecerdasan secara sosial gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Monggo, Mas Usama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.